Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kami menjalani LDR cukup lama, 8 bulan lamanya, karena aku harus bekerja keluar kota. Rumahku dan rumahnya memang dekat, kami satu kampung. Tapi entah kenapa aku tidak menerima kabar apapun darinya akhir minggu ini. Di telepon dan di SMS pun tidak ada respon. Menanyakan pada orang-orang terdekatnya pun tidak ada jawaban sama sekali. Aku dibuat penasaran oleh keberadaannya dan keadaannya. Aku akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Mumpung liburan, pikirku, dan sekalian saja untuk mengunjungi rumahnya sambil membawakan oleh-oleh. Sebelum aku berangkat ke kampung halamanku, aku menonton berita di TV. Kira-kira beritanya seperti ini. Ditemukan mayat seorang wanita berinisial AR yang diduga korban pemerkosaan, dan hingga saat ini tersangka masih belum ditemukan. Di kampung B. Malang sekali nasibnya, kataku yang langsung mematikan siaran TV. Setengah perjalanan aku berhenti untuk membeli oleh-oleh untuk keluargaku dan untuk Amelia, kekasihku. Di tempatku berbelanja oleh-oleh, berkerumunlah ibu-ibu yang sedang menggosipkan seseorang wanita yang terbunuh. Iya bu, katanya sih diperkosa dan dibunuh di tempat. Mengapa sih aku harus mendengar berita itu terus-menerus? Ocehku dalam hati. Setelah sampai di kampung, kedatanganku langsung disambut hangat keluargaku. Sean, udah pulang? Gimana kerjanya? Betah? Tumben kamu libur mau pulang kampung? Biasanya cuma pas hari raya aja. Libur berapa hari, nak? Tanya ibuku. Sebenarnya aku cuma penasaran, Bu, sama sesuatu. Suatu apa tuh, Kak Sean? Tanya adikku Vika. Tentang Amelia. Kenapa ya dia nggak balas-balas chattinganku? Di telepon pun nggak diangkat. Bahkan aku udah tanya sama orang-orang terdekatnya pun, tapi nggak ada respon. Ibu dan Vika langsung mematung tak bergerak, seolah aku menanyakan hal yang tidak seharusnya aku tanyakan. Sean udah pulang? Tumben sekali. Tanya ayahku memecah keheningan di antara kami bertiga. Iya ya, karena ada hal yang buat Sean penasaran. Apa itu? Tanya ayahku. Gimana kalau kita makan dulu? Ini udah waktunya buat makan siang loh. Ibu memotong percakapan aku dan ayah. Vika, ambilin nasi dan lauknya, kita makan di ruang tamu aja, lesehan. Iya, Bu. Biasanya kita makan di meja makan, Bu. Kebetulan kan kamu baru pulang ke kampung, biar suasana makan kita jadi terasa lebih enak dan lebih kekeluargaan. Suasana rumah pun disertai dengan gelak tawa keluargaku, seolah aku sedang dihibur karena kesedihan. Setelah makan siang usai, Ibu, Sean mau ke rumah Amel dulu ya, mau berkunjung dan sekalian kasih oleh-oleh. Sean, sebenarnya Ibu mau minta tolong sama kamu. Ibu seakan melarangku untuk pergi ke rumah Amel. Ada apa ini? Mengapa dari tadi Ibu bersikap aneh kalau aku membahas tentang Amel? Oh, minta tolong apa, Bu? Keran air bocor, kamu bisa benerin kan? Aku pun mengiyakan permintaan tolong ibu dan langsung membetulkan keran air. Setelah sudah selesai, aku pamit lagi untuk pergi ke rumah Amel. Ibu selalu menyuruhku, dan waktu tidak terasa berlalu hingga sudah jam 6. Setelah melihat ibu dan Vika sholat di kamar masing-masing, sedangkan ayah baru saja pergi ke kamar mandi, aku pun langsung kabur untuk menemui Amel. Setelah sampai di rumah Amel, aku bingung kenapa ada jalur kuning polisi yang membentang, dan sepertinya rumah Amel kosong dan tidak ada satu warga pun yang keluar.
membuatku bingung harus bertanya kepada siapa lagi. Tepukan di bahu membuyarkan lamunanku. Amel, ada apa? Kapan kamu kembali? Baru tadi, tapi kenapa Mel? Kok rumah kamu jadi kayak gini? Ada apa ini? Aku akan jelasin Sean, tapi nggak baik kalau ngomongnya di sini. Gimana kalau kita ngomonginnya di dekat lapangan bola? Nggak baik, apa maksudmu? Kami pun duduk dan mengobrol di dekat lapangan bola, tepat di bawah pohon beringin. Jadi apa yang terjadi sama kamu, Mel? Kenapa sih nggak balas chattingan aku, nggak angkat teleponku juga? Kaki sama tangan kamu kenapa, Mel? Kok memar-memar gitu? Karena HP-ku itu terjatuh di suatu tempat. Sean, aku boleh minta tolong sama kamu? Minta tolong apa? Tolong temukan HP aku. Mungkin di situ kamu akan dapat sesuatu jawabannya. Kenapa kamu nggak cerita sekarang aja? Semuanya. Kenapa aku harus cari HP kamu dulu, baru aku bisa tahu jawabannya? Ya udah, kita cari sama-sama aja. Dan di tempat seperti apa HP kamu jatuh? Tempatnya di jurang, dalam sekitar gunung dekat sini, Sean. Jurang? Gunung? Tapi kenapa bisa kamu ke gunung? Mau apa? Ada keperluan apa? Amel nggak jawab selama beberapa menit. Setelah itu ada pesan WA yang masuk dari temanku. Isinya begini. Sean, maaf baru balas. Baru beres kerja. Emangnya kamu nggak tahu apa-apa? Nggak ada yang kasih tahu kamu? Si Amel sudah meninggal. Sudah ada seminggu meninggalnya karena diperkosa dan dibunuh. Seketika aku membaca pesan itu, di hatiku hancur. Betapa bodohnya aku, tak menyadari ini. Setelah menerima pesan itu, sosoknya hilang dari pandanganku. Aku mendapat pesan dari Riko lagi. Maaf nggak bisa ngobrol langsung. Kalau mau lebih tahu, besok kita ketemu aja biar lebih enak ceritanya. Aku akan membalaskan dendammu sayang. Siapapun yang merusak kekasihku, tak akan kubiarkan dia hidup. Aku tak bisa menahan tangis sambil mengingat kenangan indah kita bersama. Aku masih tidak mengerti mengapa sampai sekarang polisi tidak bisa menemukan jejak apapun terkait kasus yang menimpa Amel. Terlebih lagi saat ibu mengatakan hal ini kepadaku. Ibu nggak tahu pasti, tapi warga mencium bau busuk dari rumahnya. Jadi warga terpaksa harus mendobrak pintu rumah Amel. Dan Amel sudah terbujur kaku, dibungkus dengan plastik mayat, dan berjajaran darah di mana-mana. Hanya itu yang kita tahu, dan polisi belum menemukan siapa pelakunya. Mengapa bajingan itu harus meletakkan jenazah Amel di rumah Amel? Apa maksud dan tujuannya? Hal itu pula yang membuatku ingin mengungkap siapa pelaku di balik ini semua. Jam 9, ibu, ayah, dan Vika mengantarku ke makam Amel. Aku hanya terpaku melihat makam dengan papan kayu yang bertuliskan namanya. Rasanya masih tidak percaya, meskipun aku sudah melihat makamnya. Banyak keganjilan yang terjadi, dan begitu banyak pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Di mana keluarga Amel saat hal itu terjadi? Seakan hilang dari dunia ini. Jejak mereka tidak diketahui lagi oleh warga setempat. Jam 10 aku bermaksud untuk pergi ke gunung yang berjurang dalam yang dimaksud oleh Amel, dan langsung menemui Riko, temanku itu, yang berjanji untuk meluangkan waktu hari ini. Yang aku dengar dari Riko adalah hal yang sama yang diucapkan oleh ibuku. Aku mau ke sana, ke Gunung Gede yang dimaksud si Amel. Jangan, bahaya. Belum tentu juga HP-nya ketemu. Soalnya tempatnya sangat luas. Lagi-lagi apa yang diucapkan Riko sama dengan yang diucapkan ibuku. Cuma ini jalan satu-satunya untuk menemukan bukti-bukti atas kematian Amel. Oke, mungkin itu bukti yang terkuat. Tapi gimana kalau kamu nggak bisa keluar lagi dari Gunung Gede itu? Si Amel aja bisa keluar lagi. Iya, tapi dalam keadaan seperti itu kan? Aku pun sedih dan marah mendengar ucapan Riko yang sepertinya meremehkan aku. Akhirnya aku pergi juga ke Gunung Gede. Demi Amel, aku akan ungkap kebenarannya.
Tanpa kusadari si Riko membuntutiku dari belakang karena khawatir katanya. Setelah mencari sampai larut malam, akhirnya aku menemukan HP itu. HP milik Amel. Memang tidak mudah menemukannya karena harus ke bawah jurang. Aku kecewa dengan hasil yang kudapat. Karena apa? Karena HP itu rusak parah. Apa yang bisa aku harapkan dari HP yang rusak? HP yang terjatuh pasti rusak, apalagi kena batu dan terlebih lagi sudah seminggu ada di sini. Kami pun kembali ke rumah masing-masing. Setelah melewati rumah Amel, aku penasaran dengan apa yang ada di sana. Seperti dibantu Amel, pintu rumahnya tidak dikunci. Aku menemukan buku diari milik Amel dan akun Facebook yang bernama seseorang, dan alamat rumah di buku itu. Aku dan Riko menelusuri akun itu, tapi hasilnya nihil. Sesuai dengan nama FB-nya yang alay, aku hanya melihat postingan alay yang dia tulis. Sepertinya apapun yang dia lakukan selalu dia tulis di FB-nya. Itu membuatku merinding. Tangisan suara seorang wanita membuatku penasaran dan bingung ada di manakah ini. Mengapa tempat ini terasa asing dan sangat gelap? Aku melihat ada sosok perempuan yang kuyakini adalah Amel, tapi itu bukan Amel. Saat kusadari Amel ada di sisi lain sambil melambaikan tangannya ke arahku dan berlalu pergi. Saat aku ingin mengejarnya, tanganku dipegang oleh sosok wanita itu dan berkata dengan lirih, "Tolong aku." Semalaman menelusuri akun itu dan memikirkan Amel membuatku tak terasa bahwa hari telah pagi dan Riko menamparku dengan kencang. "Hai, bangun, kamu ngelindur." Aku langsung terbangun dan memikirkannya. Mengapa wanita itu bisa bersama dengan Amel? Ada apa? Apa ada sangkut pautnya dengan kematian Amel? Setelah aku menceritakan mimpiku kepada Riko, Riko mengatakan, "Mungkin itu Kak Ranti, emang suka datang lewat mimpi para warga, minta tolong terus ngomongnya." Terus, aku makin penasaran. Dia tuh ngontrak di rumah si Amel, kondisinya memang sedang hamil. Terus warga menemukan mayatnya ada di bawah gedung pabrik. Kejadiannya sudah ada sekitar 1 bulanan lah. Hal ini juga yang menyebabkan kampung ini jadi sepi. Ditambah lagi dengan cara kematiannya si Amel. Aku semakin merasa yakin bahwa ini memang ada hubungannya dengan kematian Amel. Pekerjaan yang tidak bisa ditinggal membuatku harus kembali ke kota. Tapi tidak membuatku berhenti untuk mencari tahu siapa pelaku atas kematian Amel. Seusai selesai bekerja, aku mencari alamat rumah yang tertulis di buku diari itu, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat kosku. Berbekal Google Map, aku akhirnya menemukan tempat itu. Itu hanyalah rumah dengan bangunan tua yang sudah rusak. Karena rasa penasaran yang begitu kuat, aku masuk ke dalam rumah itu, yang kebetulan terbuka lebar. Aku harus menemukan semua bukti dan saksi, agar kasus ini menemukan titik terang. Seperti kata Mang Usman, kalau kasus ini sampai 2 bulan belum ada bukti apapun, kemungkinan besar kasus ini akan benar-benar ditutup. Aku melihat isi rumah yang seperti tidak terurus itu. Di sana terdapat beberapa foto yang telah berdebu. Terdengar suara pukulan membuatku menoleh ke arah belakang, yang kulihat seorang kakek tua yang sudah terjatuh dipukul oleh Gali. "Kamu ngapain sih, Li? Tiba-tiba mukul orang?" "Kamu gak lihat gitu, si kakek ini mau mukul si Sean pakai kayu. Bisa jadi ini si pembunuh si Amel." "Hus, jangan menuduh tanpa bukti." "Rick, kok kamu bawa banyak orang gini?" "Pada pengen ikut katanya, pengen ngebantuin kasus ini." Tak lama setelah percekcokan kami, ada seorang bapak-bapak yang datang dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa Aki Maman bisa jatuh begini?" Dan kami pun menceritakan dengan jelas maksud kedatangan kami ke sini. Kami mendapatkan sedikit titik terang atas apa yang dikatakan Pak Amin
Neng Ranti memang pernah beberapa kali datang ke sini, tapi hanya sebentar. Tapi Bapak tidak pernah kenal dengan yang namanya Neng Amel. Apa Bapak tahu apa maksud kedatangan Ranti saat dia ke sini? Jadi begini, rumah ini dulunya adalah rumah kos milik teman dari suaminya Neng Ranti. Karena suaminya sering datang ke sini, jadi dia menyusul suaminya ke sini. Waktu itu ada keributan antara Neng Ranti dan suaminya. Jadi suaminya tak sengaja menamparnya dan Neng Ranti pergi keluar. Semenjak ada yang mengobrak-abrik rumah ini, rumah sudah tidak disewakan lagi dan tidak terurus dengan baik. Mengobrak-abrik? Tanyaku penasaran. Iya, sempat ada kerusuhan dulu sekitar 1 tahun yang lalu. Banyak pria yang memakai masker, topi, kacamata hitam, dan juga baju hitam dengan lengan panjang, seperti mencari suami Neng Ranti karena memanggil-manggil namanya. Tapi Pak, apa Bapak tahu kemana perginya pemilik bangunan ini pergi? Bapak nggak tahu kalau soal itu. Sepertinya pergi ke luar negeri melanjutkan bisnis keluarganya. Seperti orang detektif, kami merekam percakapan kami dengan Pak Amin dan terus menyelidiki sampai menemukan apa sangkut pautnya dengan Amel. Kami tidak bisa bertanya pada Pak Maman karena dia sedikit stres akibat ditinggal istrinya. Selain itu juga dia masih belum sadarkan diri setelah dipukul oleh Gali. Menurut kalian, emang kalian yakin kalau si Teh Ranti itu bunuh diri? Tanya Gali sesampainya kami di tempat kosku. Yakin, soalnya polisi sudah menyatakan bahwa itu bunuh diri. Tapi ada yang aneh loh guys. Pas kejadian itu saya lihat ada 2 orang yang sebelumnya mondar-mandir melihat terus ke arah rumah Amel. Ciri-cirinya sama kayak orang yang ngobrak-ngabrik tempat yang tadi kita datangin itu. Ah beneran kamu mah, ciri-cirinya sama. Iya, bisa jadi sih. Sean, coba aku lihat HP punya almarhum Amel. Tanya Gali. Nih, ini ada kartu memorinya. Wah, mana? Coba bukain satu-satu fotonya. Memorinya masukin ke HP kamu, Rul. HP aku lowbat. Gak ada yang aneh sih. Ini cuma penuh sama foto-foto kamu aja, Sean. Bosan aku lihatnya. Tunggu. Kok ini ada folder yang kekunci gini? Pakai kode lagi. Apa nih kodenya? Di kampung Sean pukul 22. Mereka bertemu dengan Tina, gadis kampung yang memang rupanya begitu cantik. Saat Tina lewat, Rusli langsung bicara pada Tina. Mereka ngobrol sebentar. Rusli adalah salah satu teman dari Sean. Tak lama dari itu mereka melihat Sinta membawa pisau berlumuran darah seperti ketakutan. Anehnya lagi, saat mereka ingin bertanya, Sinta langsung berlari. Aneh ya dia, tiba-tiba lari aja gitu. Oh ya, kamu lihat nggak? Si Sinta bawa pisau loh. Mana banyak darahnya lagi, mencurigakan kan? Emang mencurigakan, semenjak kematian Teh Ranti dan Amel, dia jadi kayak orang gila, aneh gitu. Ucap Tina yang masih ada di sana. Aneh gimana sih? Jadi si Sinta itu ada hubungannya gitu sama kematian Teh Ranti dan Amel? Iya, katanya dia sih seperti dihantui gitulah. Teman Sean itu pun saling bertatapan dengan wajah bingung dan mereka menerka apa mungkin Sinta orang yang begitu tertutup mampu melakukan itu semua. Sepulang bekerja aku melewati bangunan tua itu. Aku berhenti untuk membeli minuman karena haus. Di dekat jalan raya dekat dengan bangunan tua itu, aku sempat berbincang-bincang sedikit dengan pemilik warung tersebut. Sayang sekali ya Pak, bangunan tua itu harus menjadi rusak karena tidak disewakan kembali. Apa maksudmu Mas? Bangunan itu memang sudah dari lama rusak, tapi tidak pernah disewakan. Aku pun terus menanyakan segala yang dia tahu sambil merekamnya. Saya tidak mengenal yang namanya Pak Amin dan Pak Maman. Setahu saya rumah itu sudah 10 tahun kosong, makanya rusak begitu. Ah sial, pantas saja dia ingin memukulku waktu itu. Aku tidak masuk lagi ke rumah itu untuk menyelidikinya.
Aku juga tidak berencana untuk memberitahu teman-teman lebih dulu. Karena apa? Karena pasti mereka rusuh. Teman-temanku datang lagi, tapi kali ini bersama Tina. Katanya dia sedikit tahu tentang kematian Amel, yang mungkin karena ulah Sinta. Jadi gini, waktu itu aku sempat lihat Tina sama Amel lagi berantem. Jadi gini, waktu itu aku sempat lihat Sinta sama Amel lagi berantem. Terus Sinta menampar Amel, yang aku dengar sih Sinta suruh Amel buat berhenti mencari tahu. Tunggu, bukannya Sinta itu orang baik-baik? Mana mungkin? Kamu mah masa nggak pernah dengar sih istilah diam-diam menghanyutkan? Kata si Rusli. Keesokan harinya, setelah perbincanganku dengan teman-teman, aku mendapatkan teror lewat SMS. Berhentilah untuk mencari tahu, atau kalian akan kubunuh. Ternyata para teman-temanku juga mendapat SMS yang sama. Sekalian sambil mencoba membuka isi file yang terkunci di memory card milik Amel, kami semua mencoba untuk meminta tolong teman Rusli, yang katanya hacker, untuk mencari tahu siapa si pengirim SMS tersebut. Meskipun Tina sudah memberikan kesaksiannya, kami pun perlu bukti. Masalah folder itu masih belum bisa terbuka kuncinya, kemungkinan besok. Terkejutnya kami saat mengetahui bahwa SMS teror tersebut datang dari komputer milikku. Tapi hal itu tidak membuat kami menjadi takut. Sean, memang siapa aja yang tahu di mana kos-kosan kamu ini? Ya cuma keluarga dan kalian aja sih. Esoknya Rusli mengembalikan kartu memori itu dan menyuruhku untuk segera membuka isinya. Itu hanya berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh Amel. Aku membacanya dengan acak dan isinya tertulis seperti ini. 19 Maret 2020. Aku terkejut dengan kematian Teranti yang mendadak secara tiba-tiba itu. Dan polisi telah memutuskan penyebabnya bunuh diri. Aku masih tidak percaya dibuatnya. Bagaimana bisa dia bunuh diri? Sedangkan dia saja bercerita padaku tentang apa yang dia alami. Dia terus-terusan diteror akan dibunuh jika tidak mau meninggalkan suaminya. Dia shock, dia takut untuk dibunuh. Apa ini ulah Keisha? Ini tidak mungkin, bagaimana bisa? Aku lebih percaya jika kematiannya adalah karena dibunuh. 16 Februari 2020. Teranti cerita tentang kejadian selama 2 tahun belakangan. Dia mendapati suaminya selingkuh dengan perempuan bernama Keisha. Perempuan itu terlalu gila. Dia mengakui semuanya pada Teranti. Rasa marah dan sedih sudah pasti, tapi tidak membuat Teranti meninggalkan suaminya. Dia kini kembali lagi pada suaminya dan mengontrak di rumahku. Kembali ke Sean. Rasa kantuk yang datang membuatku tertidur dengan lelap sampai akhirnya aku memimpikannya kembali. Kali ini dia datang dengan cantik, tidak menunjukkan wajah seramnya lagi. Dia hanya sendirian, tidak datang dengan Teranti. Kamu cantik sayang. Tolong temukan keluargaku. Aku ingin bersama-sama keluargaku. Sean, maaf, aku selalu merepotkanmu. Ini terakhir kalinya, aku meminta tolong. Iya sayang, pasti. Kataku sambil memegang tangannya. Teriakan suara Rusli membuatku terbangun. Sean, bangun. Kamu kenapa pegang-pegang tanganku? Geli tahu. Rusli memang menginap di sini, di tempat kosku. Aku pergi ke kamar mandi. Aku melihat tulisan teror itu lagi di kaca. Dengan kata-kata yang sama seperti ditulis dengan darah karena bau amis yang pekat. Selesai aku dari kamar mandi, Rusli bilang bahwa dia bertemu Sinta yang katanya memandangi rumah ini terus sambil kebingungan dan ketakutan. Apa mungkin teror itu perbuatan Sinta? Bagaimana bisa dia melakukannya sambil ketakutan seperti itu? Banyak hal-hal aneh terjadi belakangan ini. Karena hari ini hari libur, aku akan banyak meluangkan waktu untuk membaca semua cerita-cerita yang Amel tulis. 23 April 2020. Sinta datang menemuiku, memohon agar aku tidak mencari tahu lebih lanjut tentang kematian Teranti.
Ketakutan yang terlalu dalam membuatnya terus menangis di hadapanku. Tapi dia tidak mau menceritakan apapun, membuatku semakin bingung. 15 Desember 2019. Taranti bercerita padaku bahwa dia mengikuti wanita yang bernama Keisha, yang menjadi selingkuhan suaminya itu, dan terpaksa membuatnya masuk ke sebuah bangunan yang sudah rusak. Ah gila, ini kan alamat gedung tua itu, ucapku. Suara telepon membuatku selesai membacanya. Sean, si Gali sekarang ada di rumah sakit. Kenapa? Kenapa sakit? Tabrak lari, kondisinya kritis. Aku yakin ini semua karena kami terus menyelidiki kasus ini. Ini ancaman. Aku gak takut. Setelah kami sampai di rumah sakit, aku menceritakan percakapanku dengan pemilik warung kepada teman-temanku dan menceritakan isi cerita yang Amel tulis. Hal ini membuat kami semakin berani untuk menyelidiki kasus ini. Kami sepakat untuk kembali ke gedung tua itu yang kami yakini adalah markas mereka. Sesampainya kami ke sana dan membuat kerusuhan, mereka pun keluar dan sial, jumlah mereka sangat banyak. Perkelahian pun terjadi saat kami sudah tidak sanggup lagi melihat banyaknya pasukan yang ada. Kami menambah pasukan baru, yaitu teman-teman Rusli yang mau membantu dengan tulus. 2 jam sebelumnya kami melaporkan ke polisi dan menyerahkan semua bukti-bukti yang ada, mulai dari rekaman suara sampai memory card milik Amel. Lalu datanglah polisi. Aparat kepolisian memeriksa seluruh ruangan dan menemukan bahwa ada Sinta dan Tina di sana. Seperti dugaan Amel di dalam cerita yang dia tulis. Ini semua ulah Keisha. Keisha dibalik semua ini. Dia menyuruh banyak orang agar aksinya tidak diketahui. Banyaknya para wartawan dan warga yang mendatangi TKP. Salah seorang warga yang diwawancarai berkata, "Setahu saya, bangunan tua ini sudah 9 tahun lebih tidak berpenghuni. Saya tidak tahu bahwa tempat ini dijadikan markas untuk melakukan kejahatan." Kami pun mengikuti mereka, Keisha dan para pembunuh bayaran itu, untuk mengikuti proses interogasi termasuk Tina dan Sinta. Yang sebenarnya terjadi pada kematian Ranti saat itu adalah 18 Maret 2020, malam hari pukul 8. Ada pesan masuk dengan bunyi pesan, "Di gedung nomor 174, kesini kalau masih ingin bertemu suamimu." Dengan panik dan memakai baju seadanya, Ranti langsung bergegas menuju gedung yang dimaksud. Bertemulah mereka dan Kaisa langsung mengancam Ranti. Tapi Kaisa ingin berbicara dengan Ranti di atas gedung itu. "Gugurkanlah kandunganmu itu dengan meminum ramuan ini. Kalau tidak, kamu akan kubunuh sekarang juga." "Tidak mau, aku sudah lama menantikan anakku ini. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal itu? Di mana suamiku? Di mana kamu menyembunyikannya? Hah? Jika aku tidak bisa memilikinya selamanya, siapapun tidak boleh memilikinya, termasuk anaknya dari wanita lain. Aku bilang gugurkanlah, dasar bodoh!" Sambil mendorong Ranti ke bawah gedung. "Apa kita harus menguburkannya, bos?" tanya seorang pria bertubuh kekar itu. "Tidak usah, itu hanya akan merepotkan saja. Bagaimana kalau ada kasus penyelidikan? Aku akan buat seolah dia bunuh diri." Keesokan hari setelah kejadian itu, beramai-ramai orang datang untuk melihat jasad Ranti, dan para warga memakamkannya. Amel yang saat itu sudah memegang handphone Ranti yang ada di dalam gedung, tiba-tiba tangannya dipegang erat sampai kesakitan, membuat Amel menjatuhkan handphone itu. "Kemarikan, itu handphoneku." "Tidak mungkin, aku yakin sekali ini handphone Teh Ranti." "Dasar anak bodoh, udah dibilangin itu handphoneku." Sambil bergegas pergi, laki-laki itu melotot ke arah Amel. Di bangunan tua markas Keisha. "Gawat bu, akhir-akhir ini ada orang yang sepertinya ingin mengetahui penyebab sebenarnya kematian Ranti. Dia datang ke gedung ini setiap akhir minggu, dan dia juga sempat datang ke tempat ini juga," ucap salah seorang pesuruhnya. "Siapa dia? Cari tahu tentang dia. Takuti dia dulu dengan teror."
Amel mendapatkan teror 3 minggu setelah kematian Ranti yang berbunyi, "Hentikanlah keinginan tahuanmu itu. Berhentilah mencari tahu, atau keluargamu yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan jangan pernah beritahu polisi." Tetapi Amel tak berhenti sampai di situ. Kini dia kembali pergi ke bangunan yang sudah tua itu. Kali ini sambil memotretnya. Setelah ketahuan Amel dikejar oleh sekelompok orang, untungnya dia berhasil kabur dari mereka. Pikir Amel, untuk membuat laporan kepolisian pun pasti butuh bukti yang kuat. Keberanian Amel yang membuat keluarganya setelah itu tidak kunjung mengabarinya. Padahal bilangnya ada urusan penting, tapi tidak kembali lagi ke rumah, membuat Amel cemas dan khawatir. Lelah menunggu kabar dari keluarganya, Amel iseng-iseng menulis kejadian yang dia alami selama ini. 4 hari setelah kepergian keluarganya yang entah di mana, Amel mendapatkan pesan teror itu lagi. "Pergilah ke Gunung Gede di dekat rumahmu sebelum akhirnya aku membunuh keluargamu." Amel pun pergi ke sana. Di tempat itu dia bertemu dengan 2 orang lelaki dan langsung disambungnya ke telepon video milik Keisha. "Hai gadis cantik yang sangat pintar, di sini ada keluargamu." Sambil memperlihatkan keluarganya yang sudah diikat dan ditutup mulutnya pakai kain. "Jika kamu menyerahkan semua barang bukti yang kamu punya, aku akan menjamin keselamatanmu dan keluargamu." "Tidak akan, dasar wanita jahat, dasar kau pelakor, perebut suami Ranti dan membunuhnya. Kamu lebih jahat dari iblis. Ini bukti yang kamu mau, bukan?" ucapnya sambil menunjukkan handphonenya dan menjatuhkannya ke bawah jurang. "Kau memang gadis pemberani." Keisha pun membunuh keluarga Amel karena Keisha sangat marah pada Amel. Amel hanya bisa menangis sepanjang jalan sambil memukul 2 lelaki yang sedang bersamanya karena banyaknya orang yang memperhatikan mereka. Mereka pun membawa Amel ke gudang kosong, melakukan aksi bejatnya dan membunuh Amel di sana. "Bagaimana ini bos? Kami tak sengaja membunuhnya karena dia tidak mau berhenti menangis dan berteriak." Melalui sambungan telepon, pria berkulit sawo matang itu berbicara pada Keisha. "Karena ini sudah terjadi, bawalah jasadnya itu ke rumahnya." Tapi ada mulut yang harus kututup, jadi lakukanlah." Baik bu." Sebenarnya setelah kejadian Ranti yang dibunuh itu, ada saksi mata. Mereka mengejar saksi mata itu yang ternyata adalah Sinta, Tina, yang sudah lama mengabdi pada Keisha. Itu akhirnya menekan, mengancam dan membuat seolah-olah Sinta adalah tersangka. Hari demi hari dilewati Sinta dengan penuh kekhawatiran dan rasa bersalah dan tidak bisa mengungkap kejadian sebenarnya. Tina berkata kepada Sinta untuk tidak membuka mulut sedikit pun atas kematian Ranti, atau nasibnya akan seperti Amel. Ini bukan ancaman biasa. Yang menyuruh Amel untuk berhenti mencari tahu itu memang Sinta, tapi tetap saja Tina yang sebenarnya menyuruhnya. Bahkan hari di mana ketika teman Sean itu bertemu dengan Sinta dan Tina, ingat kan? Itu pun ulah Tina. Tina mengancamnya lagi, menyuruh Sinta untuk membunuh seekor kelinci putih kesayangan Sinta. Tina ingin membuat Sinta lebih berani, bahkan jika disuruh untuk membunuh apapun. "Ini adalah kelinci percobaanmu untuk lebih berani dan bunuh apapun yang menghalangimu. Jadi bunuhlah dia," ucapnya sambil menunjuk pada kelinci itu. Saat melalui pesan singkat, saat teror kaca itu, semua memang perbuatan Sinta yang disuruh oleh Tina. Tina menyuruh Sinta untuk menggores tangannya memakai pisau, dan darahnya disimpan di kosan Sean dengan tulisan-tulisan teror itu. Mengerikan memang. Untuk Keisha, Tina dan para pembunuh bayaran itu, polisi memutuskan untuk menahannya selama 3 hari, baru menghadirkannya ke pengadilan untuk memutuskan hukuman yang setimpal. Setelah keluarga Sean datang untuk melihat kesaksian Sean dan teman-temannya, suami Ranti pun datang setelah Arul menghubunginya. Sambil marah, suami Ranti datang kepada Keisha dan berkata,
Kenapa kamu tega membunuhnya, wanita gila? Apa kamu bilang? Kamu lebih gila. Kamu berselingkuh dan meninggalkannya demi aku, bukan begitu? Kamu yang pembunuh sebenarnya. Kamulah pelakunya. Itu lebih menyakitkan dari pembunuhan. Saat ingin memukul Keisha, tangannya ditahan oleh Riko. Ini kantor polisi, Om. Sebaiknya tenangkan diri dulu. Setelah suami dari Ranti itu tenang, Sean dan teman-temannya bercerita. Sebenarnya kalau bukan karena Amel, kita nggak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini semua karena catatan-catatan yang ditulis oleh Amel. Setelah mendengar itu, suami Ranti ingin ke makam Amel, ingin mengucapkan terima kasih katanya, karena tidak menyerah untuk mengungkap kasus ini, walaupun nyawanya menjadi taruhan. Atas apa yang dilakukan oleh Amel adalah kebenaran, meskipun dia dan keluarganya menjadi korban juga. Tapi semakin banyak orang yang bungkam, akan semakin banyak pula korban-korban yang tak bersalah. Hari yang dinanti pun tiba. Pengadilan memutuskan penjara seumur hidup untuk semua pelaku. Keluarga Amel ternyata dikubur di dekat gedung tua itu, sesuai keinginan Amel yang ingin berkumpul dengan keluarganya. Makam keluarganya dibongkar dan dimakamkan kembali di dekat makamnya Amel. Gali, keadaannya sudah mulai membaik, tapi tidak bisa datang ke pengadilan. Gali bercerita, sebenarnya waktu kecelakaan itu terjadi, Gali sempat melihat Tina yang mengancam Sinta. Gali mencoba untuk merekamnya memakai ponselnya, namun keburu ketahuan dan dikejar oleh salah satu pembunuh bayaran itu. Ponsel pun entah di mana, mungkin sudah diambil oleh pembunuh bayaran itu untuk melenyapkan barang bukti. Setelah proses interogasi yang cukup lama membuat Sinta stres, dan dia sudah bersama psikolog sekarang yang akan membantunya untuk memakai akal sehatnya dan tidak terpengaruh oleh siapapun lagi, serta membuatnya menjadi lebih nyaman. Malam setelah kejadian itu, Vika memeluk Sean dan berkata, "Sean, makasih ya, kata Teranti juga makasih banyak." "Hah?" jawab Sean dengan bingung dan melepaskan pelukannya. "Kak Sean, dipanggil ibu tuh, katanya suruh makan dulu," ucap Vika yang berada di dalam rumah. Suara Vika yang ada di dalam rumah membuat Sean melihat ke belakang, dan ternyata itu memang Vika. Sean tersenyum ketika melihat ternyata yang tadi Vika memeluknya adalah Amel. Amel berada di sampingnya dengan memakai dress kembang-kembang warna kuning yang cantik. "Kak, kok malah senyum-senyum sendiri sih? Ayo masuk." Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Dan semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.